Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi belajar bersama Ibu Esti Noviani pada rangkuman tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, kelas 5. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar sistem pernafasan pada manusia, di mana organ pernafasan pada manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan paru-paru, yaitu alveolus. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi terkait faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia ada 3, yaitu faktor fisik, adanya kelainan pada organ pernafasan yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya, ada bayi yang terlahir dini atau prematur, maka organ pernafasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Lalu, faktor yang kedua adalah faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan adanya asap rokok dapat mencemari udara. Udara yang tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Penyakit gangguan pernafasan. Pada pernafasan, terdapat beberapa macam penyakit yang dapat menyerang sistem pernafasan manusia. Seperti yang pertama adalah asma. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi sendiri bisa dari udara dingin, adanya rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala asma biasanya berupa batuk, terutama pada malam hari, sesak nafas, dan nafas berbunyi terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya. Rasa berat di dada, bahkan dahak sulit keluar. Berikutnya, influenza atau sering kita sebut dengan sebutan flu, termasuk penyakit yang cukup sering menyerang sistem pernafasan manusia loh anak-anak. Penyebab penyakit ini adalah alergi, bakteri, atau infeksi virus. Gejalanya, tenggorokan terasa sakit, demam, dan batuk-batuk. Pada gangguan pernafasan yang berikutnya yaitu bronkitis. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus yang merupakan saluran udara dari dan ke paru-paru. Penyebab penyakit bronkitis bisa disebabkan
oleh virus, bakteri, organisme yang menyerupai bakteri. Gejalanya batuk berdahak, sering sesak nafas, flu berkepanjangan, mudah lelah, dan adanya pembengkakan pada pergelangan kaki. Pneumonia biasa disebut dengan radang paru-paru, merupakan peradangan akibat infeksi. Gejalanya batuk berdahak, demam, sesak nafas, nyeri dada, adanya kekakuan sendi dan otot. Bahkan ciri lain dari penyakit ini adalah adanya dahak yang kental berwarna kuning, hijau, coklat, bahkan bernoda darah. Sinusitis merupakan peradangan yang terjadi pada bagian atas rongga hidung. Umumnya disebabkan karena infeksi bakteri, jamur, virus, stres, kecanduan rokok, infeksi pada gigi, dan kekebalan tubuh yang menurun. Gejalanya muncul bau tidak sedap, nyeri di pipi tepat di bawah mata, demam, batuk, dan hidung meler atau tersumbat. Materi berikutnya yaitu tentang properti tari. Properti tari merupakan semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari pementasan tari. Dengan menggunakan properti tari dapat menambah estetika tarian yang ditampilkan, serta sebagai media penyampaian pesan dan makna dari tarian. Sebagai contoh properti tari adalah kuda lumping pada tarian kuda lumping. Lalu tari payung pada tarian payung Sumatera Barat, dan tari reog pada tarian reog dari Ponorogo menggunakan properti reog. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih.